Oh baik saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbicara tentang padanan kata dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali padanan kata dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Inggris, kemudian dipadankan dengan bahasa Indonesia. Jadi istilah-istilah Inggris itu dijadikan Indonesia. Mengapa? Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang masih muda, yang gencar-gencarnya berkembang, memerlukan tambahan kata agar supaya masalah dan kegiatan dapat dikatakan dengan bahasa Indonesia. Beberapa istilah asing yang hidup di Indonesia ya seperti online umpamanya, yaitu kuliah jarak jauh. Nah, kuliah jarak jauh ini menggunakan komputer. Telah banyak istilah asing yang dipadankan dengan istilah Indonesia. Dalam wacana berikut, diperlihatkan penggunaan bahasa asing yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia. Ya, coba kita dengar. Pandemi COVID-19 telah berakhir pada masa awal tahun 2023. Akan tetapi mahasiswa dipaksa untuk mengikuti kuliah secara online dari rumah. Kuliah secara offline sudah tidak dapat digunakan lagi. Sehubungan dengan itu, terbiasa mahasiswa menggunakan link untuk membuka hubungan dalam kuliah atau untuk mendengarkan briefing dari dosen pengampu mata kuliah. Pada saat itu, tidak jarang mahasiswa harus mengingat istilah yang berhubungan dengan komputer, yaitu username dan password. Dalam masa pandemi COVID-19 itu, masyarakat tidak banyak bergerak keluar untuk membeli makanan misalnya. Mereka berbelanja pada drive-thru sehingga mereka tidak perlu turun dari mobil. Bahkan dengan munculnya e-commerce dan kini netizen cukup memesan suatu makanan dari rumah tanpa harus pergi ke tempat itu. Nah, itu wacana ya. Nah, dalam wacana itu terdapat istilah-istilah Inggris. Seperti kita dengar tadi online, offline, link, briefing, username, password, kemudian ada drive-thru, ada e-commerce, dan netizen. Ada 9 istilah yang terdengar dalam wacana tadi. Kita lihat wacana satu persatu. Mahasiswa, kalimat satu tadi ya. Mahasiswa dipaksa untuk mengikuti kuliah secara online dari rumah. Kita tahu bahwa online itu kata yang terhubung melalui jaringan internet dan sebagainya, seperti kuliah jarak jauh. Kata online dipadankan dengan kata daring dalam jaringan artinya. Jadi online itu dipadankan dengan daring. Nah, dalam kalimat tadi akan berbunyi sebagai berikut.
mahasiswa dipaksa untuk mengikuti kuliah secara daring dari rumah. Jadi lawan kata online tadi offline. Kalau online dipadankan dengan daring, maka offline dipadankan dengan kata luring atau luar jaringan, yaitu secara kuliah tatap muka. Ada istilah lain yang tadi yaitu begini kalimatnya. Mahasiswa menggunakan link untuk membuka hubungan dalam mengikuti kuliah. Link adalah alamat yang menghubungkan satu halaman ke halaman lain di internet. Link memudahkan penggunaan internet dalam mengakses berbagai informasi. Kita katakan begini, cukup diklik link tersebut, maka akan langsung diarahkan ke halaman website. Jadi kata link itu dipadankan dengan kata tautan. Jadi kalimat tadi akan dapat menjadi mahasiswa menggunakan tautan untuk membuka hubungan dalam mengikuti kuliah. Jadi link itu adalah padanannya adalah tautan ya. Ya. Ada kalimat ketiga. Mahasiswa mendengarkan briefing dari dosen pengampu mata kuliah. Briefing. Kata briefing mempunyai arti pertemuan atau rapat yang diadakan untuk menyampaikan informasi tentang isu atau situasi mutakhir, atau pemberian petunjuk dan sebagainya, pengarahan dan sebagainya mengenai strategi kerja. Nah, kata briefing dipadankan dengan kata taklimat. Taklimat. Jadi akan berbunyi, mahasiswa mendengarkan taklimat dari dosen pengampu mata kuliah. Atau bisa juga taklimat itu juga santi aji, bisa santi aji. Mahasiswa mendengarkan santi aji dari dosen pengampu mata kuliah. Jadi pengarahan mengenai strategi kerja dan sebagainya. Kemudian kita lihat pada kalimat keempat. Kalimat itu begini berbunyinya. Pada saat itu, tidak jarang mahasiswa harus mengingat istilah yang berhubungan dengan komputer, yaitu username dan password. Username dan password. Jadi dua, ada username, ada password. Nah, kata username adalah nama unik yang dibuat untuk pengguna suatu platform. Berfungsi sebagai identifikasi akun sebagai selain password untuk login yang tidak sama dengan nama yang digunakan orang lain. Jadi username itu tidak boleh sama dengan orang lain. Nah, kata username itu dipadankan dengan kata nama pengguna. Jadi username itu padanannya nama pengguna. Kemudian di samping kata username itu nama pengguna tadi, terdapat pula kata password. Yaitu kunci utama mengakses berbagai akun. Password menjadi
pelindung untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi password ini selalu hubungannya dengan username. Nah, padanan password itu dalam bahasa Indonesia adalah kata kunci. Jadi, kalimat itu akan dapat kita ganti dengan padanan katanya. Pada saat itu, tidak jarang mahasiswa yang harus mengingat istilah yang berhubungan dengan komputer, yaitu nama pengguna dan kata kunci. Itu username dan password. Ya. Kita lihat kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya berbunyi, untuk membeli makanan misalnya mereka berbelanja pada drive-thru sehingga mereka tidak perlu turun dari mobil. Apa itu drive-thru? Drive-thru itu mempunyai makna bahwa layanan tanpa turun, yaitu pengoperasian bisnis yang dirancang agar pelanggan dapat dilayani tanpa harus turun dari kendaraan. Kata drive-thru dapat dipadankan dengan lantatur. Lantatur. Jadi drive-thru dipadankan dengan lantatur. Dalam bahasa Indonesia ini tidak perlu pakai drive-thru, tapi lantatur saja. Jadi kalimat itu akan menjadi untuk membeli makanan, misalnya mereka berbelanja pada lantatur sehingga mereka tidak perlu turun dari mobil. Lantatur itu singkatan dari layanan tanpa turun. Lantatur, ya, layanan tanpa turun. Ada kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya berbunyi sebagai berikut. Bahkan dengan munculnya e-commerce, kini netizen cukup memesan sesuatu dari rumah tanpa harus pergi ke tempat itu. Nah, ini yang kita bicarakan ini adalah dua kata, yaitu e-commerce dan netizen. Kata e-commerce bermakna bahwa segala aktivitas jual beli dilakukan melalui media elektronik. Semua. Jadi orang itu tidak datang ke tempat berbelanja itu. Cukup memesan secara elektronik. Meskipun sarananya umpamanya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce itu lebih sering terjadi melalui internet, ya. Nah, kata e-commerce mempunyai padanan dengan kata niaga L. Niaga L. Jadi niaga L itu niaga elektronik katanya. Niaga L. Jadi kata niaga L. Kemudian kata netizen. Netizen. Ada orang yang aktif dalam menggunakan internet, itu adalah orang yang aktif dalam menggunakan internet. Itu netizen. Kata netizen berpadanan dengan kata warganet. Jadi kalimat itu tentu saja akan menjadi berbunyi sebagai berikut. Bahkan dengan munculnya niaga L, kini warganet
cukup memesan sesuatu dari rumah tanpa harus pergi ke tempat itu. Nah, itulah ya padanan-padanan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris yang ada 9 kata tadi yang berhubungan dengan bahasa Inggris, yang berhubungan dengan internet. 5 kata itu yang kita bicarakan pada saat ini. Pada saat yang akan datang kita akan berbicara lagi pada kata-kata yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.